Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kristiani dengan NIM 2308411073. Di sini saya akan membahas tentang pengertian input-output. Input-output merujuk pada proses masukan input dan keluaran output dalam sistem atau perangkat. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem, sedangkan output adalah hasil atau respon yang dihasilkan oleh sistem setelah memproses input tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu contoh input dan output. Baiklah, saya akan masuk di contohnya, yaitu contoh input adalah ada keyboard, mouse, sound scanner, kamera, mikrofon, modem, CD, flash disk, pin, dan touchpad dan lain-lain. Contoh perangkat output yaitu ada monitor, printer, plotter, proyektor, speaker, earphone, dan lain-lain. Baiklah, demikian pembahasan saya mengenai materi sistem input output. Saya berikan kepada teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah merujuk pada hasil atau keluaran yang dihasilkan oleh sistem komputer setelah memproses data input. Output dapat berupa informasi yang ditampilkan pada layar monitor, dokumen yang dicetak pada printer, suara yang dihasilkan pada speaker, atau perangkat keluaran lainnya yang mengeluarkan hasil proses data. Adapun contohnya yaitu pertama, menampilkan hasil pencairan pada layar monitor, kedua, mencetak dokumen pada printer, ketiga, menampilkan hasil pemrosesan data pada perangkat output lainnya. Adapun juga dapat digunakan dalam konteks bisnis seperti laporan keuangan, kedua laporan penjualan, atau laporan stok barang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perangkat. Komputer memiliki prinsip yang mendasari cara kerja. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, mulai dari komputasi hingga keamanan jaringan komputer. Prinsip keamanan jaringan komputer juga didasari pada prinsip-prinsip tertentu. Ada 5 prinsip keamanan jaringan yang harus diterapkan, yaitu kerahasiaan, integrasi, ketersediaan, autentika, dan kontrol akses. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam mengenai serangan siber serta solusi yang harus dilakukan. Yang kedua, prinsip kerja komputer. Secara sederhana, prinsip kerja komputer dapat dijelaskan dengan 3 bagian utama dari perangkat input, perangkat output, CPU, dan memori. Misalnya, teks yang dimasukkan ke dalam komputer mulai dari keyboard diubah menjadi data digital. Misalnya, mencakup bagaimana komputer menerima dan memproses, mengeluarkan informasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perangkat pada komputer mencakup berbagai aspek, mulai dari komputasi, fragmentasi, hingga keamanan jaringan komputer. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan pembahasan materi ya tentang teknik pemrograman perangkat I/O atau input maupun output. Programan input maupun output dibagi menjadi 3, yaitu perangkat I/O, input maupun output, terprogram atau programan I/O maupun output.
Yang kedua, perangkat berkendalakan interupsi atau input I/O maupun output. Yang ketiga adalah DMA atau dalam kurung Direct Memory Address. Itulah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu fungsi modul. Nah, di sini ada beberapa fungsi utama dari modul. Yang pertama yaitu pengganti dari tenaga pengajar. Nah, modul ini dapat berperan sebagai pengganti dari tenaga pengajar seperti guru dengan menyajikan materi pembelajaran secara lengkap, jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh siswa yang belajar secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu bahan ajar mandiri. Jadi, modul ini juga berfungsi sebagai bahan ajar mandiri yang memberikan materi yang ditulis sebagai bekal para siswa untuk belajar. Berikutnya ada user friendly. Modul ini harus tetap dibuat seramah mungkin terhadap para pembacanya sehingga dapat lebih mudah dipahami, relevan terhadap para peserta didik. Selanjutnya yaitu konsisten. Di sini kita juga harus konsisten dalam teknik penulisannya, sehingga istilah yang digunakan dari awal harus tetap sama diisi dan di akhir agar para pembaca tidak kebingungan dengan istilah-istilah yang berbeda. Nah, yang terakhir ada pengganti tenaga pengajar dalam sistem ERP. Dalam konteks ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan bagian-bagian terpisah dari perangkat lunak yang mengelola fungsi-fungsi bisnis tertentu seperti keuangan, manufaktur, persediaan sumber daya manusia, penjualan, dan pemasaran. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yaitu klasifikasi perangkat input dan output. Yang pertama, peralatan yang terbaca oleh manusia, human readable machine. Contohnya video display yang terdiri dari layar, keyboard, dan mouse. Yang kedua, peralatan yang terbaca oleh mesin, mesin readable machine. Contohnya disc detect, sensor, dan controller. Yang ketiga, komunikasi. Contohnya modem. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu mencakup hierarki pengelolaan perangkat input-output sistem. Ini melibatkan beberapa tingkatan untuk mengatur dan mengelola aliran data antara perangkat keras dan perangkat lunak pada suatu sistem. Hierarki ini mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama ada driver perangkat keras atau device drivers, merupakan tingkat paling rendah yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Driver ini menyediakan antarmuka standar antara perangkat keras dan perangkat sistem operasi. Yang kedua ada subsistem input atas manajemen dasar input dan output, termasuk penjadwalan akses ke perangkat input dan output. Ini melibatkan modul kernel yang mengontrol aliran data. Poin ketiga ada sistem perpustakaan atau library system, menyediakan antarmuka tingkat tinggi kepada pengembang aplikasi. Perpustakaan ini dapat memasukkan fungsi-fungsi input dan output, umum untuk mempermudah pengembangan perangkat lunak. Poin keempat ada sistem operasi, bertanggung jawab atas manajemen sumber daya dan pengkoordinasian antara berbagai subsistem. Sistem operasi mengelola permintaan input output dari aplikasi dan memastikan bahwa data ditransfer dengan efisien. Poin kelima atau yang terakhir adalah aplikasi pengguna, bagian puncak hierarki di mana pengembang aplikasi disediakan oleh sistem operasi dan perpustakaan untuk mengakses perangkat input dan output. Hierarki ini memungkinkan pemisahan tanggung jawab antara berbagai tingkatan, memudahkan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi sistem. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.